ngobrolin topik yang lagi marak terjadi nih di kalangan remaja, yaitu bullying. Jadi guys, di podcast ini tuh kita bakal membahas apa itu bullying, jenis, dampak, dan contohnya, serta cara menanganinya. Akan disampaikan oleh rekan-rekan saya di sini. Oke, sebelum memulai podcast ini, perkenalkan saya Matthew Bramsgulo dengan NIM 23 2024 112 sebagai MC, dan teman saya Saya Adelia Carita Kristi dengan NIM 8020024 Saya Natsya Becia Kila Parahita dengan NIM 80 2024 056. Saya Fadenatila Batuk dengan NIM 74 2024 010. Saya Florencia Regina Priyana Putri dengan NIM 23 2024 012. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanya Degora Sinaga, NIM aku 31 2024 031. Nama saya Wafinia Malau, NIM 80 2024 144 dari Fakultas Psikologi. Nama aku Kenya Faruk Makino dengan NIM 20 2024 012. Oke nih, sebelum kita memulai pembicaraan ini, bisa nggak kalian jelasin apa itu bullying? Kalau dari research yang aku cari, bullying itu dapat kita artikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang yang tujuannya untuk melukai individu, baik emosional maupun fisik, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Nah, jadi kalau udah tahu nih kan artinya itu apa, nah berbagai bentuknya itu gimana? Maksudnya bentuk-bentuk dari bullying itu gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk bentuknya sendiri itu macam-macam ya, karena bisa dari kayak tindakan ataupun juga kata-kata. Nah, mungkin juga teman-teman pernah, maksudnya udah tahu gitu loh secara umumnya bullying itu apa aja gitu bentuknya. Nah, di sini aku bakal coba jelasin beberapa untuk bentuk dari bullying. Nah, yang pertama tuh mungkin teman-teman udah familiar banget nih, yaitu adalah bullying dalam bentuk fisik ya teman-teman. Nah, jenis bullying ini tuh kayak dia melibatin tindakan agresif secara fisik terhadap korban. Contohnya tuh kayak si pelaku itu melakukan pukulan, tendangan, dorongan, atau jambak rambut, biasanya juga bisa, kemudian memukul atau juga menendang. Nah, kemudian yang kedua itu ada bullying dalam bentuk verbal. Nah, ini tuh dia bentuknya tuh dia menggunakan kata-kata atau bahasa yang biasa tuh merendahkan, menyakitkan atau menghina korban dengan panggilan atau julukan yang buruk gitu lah terhadap korbannya. Biasanya tuh di balik itu ada maksud kayak mengejek, menggoda, atau bahkan kayak sampai ngancam korbannya. Kemudian yang ketiga itu ada bullying dalam bentuk sosial. Nah, perilaku ini tuh dia bersifat mengisolasi dan memisahkan korban, termasuk kayak di dalamnya tuh menyebarkan rumor yang tidak benar gitu loh, menyebarkan rumor yang tidak benar, atau juga kayak menjelek-jelekan korban. Biasanya juga membatasi korban dalam aktivitasnya gitu, seperti kayak mereka mengabaikan si korban, bisa juga dengan lirikan, mata, cibiran, tawa, dan juga bahasa. Nah, hal ini tuh kayak tujuannya biasanya tuh untuk ngelemahin harga diri si korban sih biasanya. Nah, hal ini tuh tentu bisa berdampak ke psikologis si korban biasanya kalau untuk sosial. Kemudian yang keempat itu ada cyberbullying. Nah, jenis ini itu bullying yang mungkin teman-teman juga tahu, itu adalah bullying dari media sosial, media digital seperti kayak handphone, kemudian internet gitu. Nah, cyberbullying ini tuh bisa berupa kayak dia ngirimin pesan yang menghina secara online gitu, menyebarkan foto atau video yang memalukan kayak privasinya si korban gitu, atau menghina melalui komentar atau postingan. Kemudian yang kelima itu ada, yang terakhir adalah bullying dalam bentuk seksual. Nah, biasanya ini tuh bentuknya kayak ancaman fisik atau verbal yang bersifat seksual atau terwujud dalam bentuk perilaku. Bisa kayak berupa dia menggoda, kemudian mengintip, menyentuh korban, kan juga bisa kayak menyebarkan foto korban kayak gitu, memotret secara diam-diam dengan tujuan yang kayak untuk biasanya tuh memuaskan gairahnya si pelaku gitu, atau memaksa korban melakukan hal-hal yang atau melihat gitu hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, juga termasuk ke dalam penindasan. Itu sih biasanya. Jadi bullying itu atas faktor kesengajaan dari pelaku ya?
Biasanya tuh enggak juga ya, maksudnya kayak banyak faktor gitu loh yang mempengaruhi terjadi, maksudnya dia jadi pelaku gitu loh. Nah, bisa nggak kalian jelasin apa dampak bullying bagi si korban? Oke, jadi dampak bullying itu ada beberapa macam ya, bukan satu aja. Ya, yang pertama tuh dampak psikologis. Nah, dampak psikologis itu korban akan merasa tertekan, dia akan merasa depresi, dia akan merasa kayak takut, cuma seperti kayak gitu, stres iya, gitu kan. benar. Itu kayak mereka merasa kayak berlebihan gitu loh, tau gak sih, kayak takut tapi yang berlebihan, cemasnya Iya, berlebihan benar. gitu loh. Nah, juga ada dampak fisik. Nah, dampak fisik ya pada umumnya kita udah tahu ya, dampak fisik dan banyak banget tuh. luka-luka dan lain sebagainya. Ada juga dampak sosial. Nah, dampak sosial ini korban akan kayak susah buat membangun relasi sama lingkungan. Iya, Dia kayak lebih menutup diri tuh Iya, benar. kayak lebih menjauh gitu loh. Nah, ada juga dampak akademik. Nah, dampak akademik ini yang biasa sering terjadi tuh di anak sekolah. Di lingkungan anak sekolah, di mana mereka tuh akan susah buat mendapat teman, mereka akan dijauhin juga ya, karena kayak sifatnya yang tertutup itu kayak mereka ngebatasin, sehingga kayak ada yang mau berteman juga kayak gimana, susah, iya. karena mereka kayak ngebatasin gitu loh, Sendiri takut kan, kayak takut. Jadi kayak, nah itu dampak-dampaknya, dan kayak dampak yang paling kayak kejam dan paling parahnya itu sampai mereka memutuskan buat bunuh diri. Nah, itu yang paling kayak parah banget. Iya. Nah, kan udah ada kasus-kasus yang kayak sering terjadi di mana korban bullying itu dia memutuskan buat bunuh diri. Itu tetap parahnya sih dampak. Jadi sekarang kita udah tahu nih dampak bagi si korban ini apa. Nah, sekarang tinggal ini pelakunya. Apa sih penyebab yang membuat si pelaku ini melakukan tindak bullying? Bisa kalian jelasin nggak? Kalau menurutku itu tuh kan pasti seseorang melakukan bullying itu kan bukan tanpa sebab. Iya, Pasti ada sebab, sebabnya. pasti ada sebabnya. Nah, garis besarnya dan kayak banyak kasusnya itu karena mereka tuh pernah menjadi korban bullying itu sendiri. Jadi kayak bisa dibilang kayak balas dendam gitu ya kan. Entah mereka mungkin di sekolah yang awalnya itu mereka dibully, terus mereka pindah. Nah, itu kayak ada keinginan gitu untuk Balas dendam kayak gitu. dibully kayak gitu, masa iya, pengen kayak biar orang lain tuh tahu apa yang aku rasain Iya. gitu kan. Nah, itu buruk banget sih. Iya Maksudnya kan? kayak akhirnya bukan cuma dia korbannya tapi juga banyak Iya, ke akhirnya. orang lain Iya. juga kan. Heeh. Nah, itu juga mereka yang kedua tuh mereka kayak ingin apa ya, berkuasa gitu Atas orang lain Iya. gitu ya kayak. mungkin kayak bisa jadi dari faktor keluarga, mereka terlalu dimanja Benar banget ya. Itu terlalu juga bisa dimanja, sih. terus kayak Jadi apa ngerasa tuh harus sesuai terpenuhi gitu, harus keinginan. sesuai keinginan dia gitu. Terus bisa jadi juga karena mereka itu ingin populer, kayak ingin terkenal gitu. Mungkin lihat orang-orang, wah dia bully ini nih jadi terkenal gitu, jadi kayak ada keinginan gitu Iya. untuk populer. Dan yang terakhir itu bisa jadi karena pengaruh media sosial. Nah, kita lihat kan banyak tuh di media sosial, kadang kayak anak-anak SD itu nontonnya kan pasti udah yang kayak udah- emang batas umurnya tuh iya, nggak udah sesuai atas dengan mereka, umurnya iya. dia sendiri gitu kan. Dan kayak anak SD itu kan pasti SD terus TK gitu kan kadang Iya, ada bener yang banget, pernah bener kan banget. kayak ejek-ejekan yang itu parah Iya. sih gitu kan. Nah, Dari kecil itu Iya. kayak akhirnya maksudnya karena udah dari kecil jadi dampaknya tuh sangat ini gitu loh. Iya, Kalau karena- sampai dia besar Hmm. itu karena anak kecil itu kan rasa ingin tahunya itu kan besar tinggi, banget, besar iya. gitu. Jadi itu sih menurutku kayak mungkin kenapa pelaku ini melakukan tindakan bullying itu. Kita udah dengerin nih semua ya guys yang mereka jelasin tadi. Aku mau tanya satu-satu ke kalian. Kalian pernah gak sih dibully? sebenarnya kalau untuk yang secara kalau aku pribadi gitu ya, maksudnya nggak ada yang spesifik ini gitu loh. Tapi kalau mungkin yang tadi kayak kata Betsy itu waktu kecil ya, kan kayak waktu SD atau SMP kayak gitu, biasanya tuh sekelasan itu ini apa manggil nama orang tua gitu loh. Oh. Kayak Bapak sih bapak, manggil. iya. Oh jadi guys, manggil nama orang tua itu udah termasuk
maksudnya Itu kayak termasuk bullying. iya, tapi ya maksudnya kalau misalkan kita sendiri ya nggak apa-apa dengan Iya. itu sebenarnya ya nggak masalah gitu loh. Tapi terkadang hal itu tuh ngedistract seseorang kayak sensitif gitu loh akan hal itu, mungkin di belakangnya latar belakangnya apa gitu kan kita nggak tahu, jadi Iya. lebih aware aja sih sebenarnya kayak gitu. Karena kadang seseorang itu di depan itu bisa kelihatan baik-baik aja. Baik, iya, benar. Karena mungkin takut Yang kayak nanti tadi kalau nggak ikut-ikutan nggak gitu diterima loh teman-teman, gitu. jadi kayak ikut-ikutan yang lain, jadi kayak dia Iya. juga akhirnya mau, padahal sebenarnya yang nggak usah, jangan ikut-ikutan gitu loh, Iya. nggak mesti gitu sih. Yang lain mungkin Yang lain mungkin bisa. Oh ini, kalau kalian pernah di aib nggak sih? iya, bener banget. Parah Jadi banget. sering Terjadi sih di grup ya. Iya. Terjadi sih. Iya, benar. Ya itu maksudnya kayak balik lagi, kalau misalnya kayak gitu kan ada yang nggak apa-apa, ada juga yang kayak nggak terima Iya. gitu loh. Jadi memang harus diporsi sih untuk setiap tindakan gitu loh, karena kita nggak tahu, maksudnya bullying ini kan kayak tadi bentuknya tuh banyak banget gitu loh. Jadi kayak mau kita nggak tahu dia masuk ke verbal, masuk ke fisik atau kemana kayak gitu loh. Jadi memang pribadi tiap orang tuh macam-macam. Apalagi yang nama orang tuanya tuh pasaran. Kayak Oh, nama bapaknya. Tahu iya kan banget itu. nama apa? Nama bapakku pasaran. Nah itu nama bapakku tuh itu. Jadi itu bener-bener kayak sasaran empuk. Sasaran empuk buat kayak diejek gitu loh Iya. nama orang tuanya. Dan kita kayak nggak tahu, maksudnya ya balik lagi kayak gitu loh, maksudnya nerima atau enggak kayak Iya. gitu kan, karena maksudnya anak kecil gitu loh. Iya, Kayak kata benar. awal tadi, ini anak kecil tuh ininya masih besar banget Iya, gitu. ikut-ikutan gitu kan. Jadi mungkin buat orang tua nggak sih harus Iya. benar-benar kayak jaga Anaknya anak-anaknya. iya, Buat iya. jangan sampai maksudnya pendidikan gitu Iya. loh, kan dari kecil itu penting banget untuk anak-anak. Iya. Tontonannya juga diperhatiin. Iya, gitu. benar. Kasihan. Kayak ada ini loh yang tontonan yang khusus untuk anak-anak Iya, biasanya iya, kayak gitu iya. kan, yang emang udah diporsi gitu loh, difilter. Tapi juga kadang itu misal orang tua tuh dia tuh emang udah menjaga gitu. Tapi kadang tuh dari pertemanan. Oh iya, Lingkungan Lingkungan itu benar-benar Iya, benar banget. berpengaruh banget itu. Itu dari yang iya makanya kayak ikut-ikutan itu tuh kayak itu harus memang maksudnya dilihat lagi gitu loh. Iya. Apakah itu tuh ada berdampak positif ke kita atau enggak kayak gitu loh, karena lingkungan tuh nggak bisa dikontrol kan. Oke guys, jadi kan kita udah dengar nih semua penjelasan, pengalaman dari mereka berempat. Sekarang kita bakal masuk ke contoh kasus bullying. Jadi apa kasus yang bakal kamu bawain di podcast ini? Nah, jadi aku bakal mengangkat kasus pembulian dari salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro. Nah, jadi ada salah satu mahasiswa yang merupakan mahasiswa PPDS di Universitas Diponegoro. PPDS apa? Nah, PPDS itu merupakan program pendidikan dokter spesialis, di mana dokter umum itu dilatih agar menjadi dokter spesialis. Nah, PPDS ini merupakan program pasca sarjana yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Negeri yang bekerja sama dengan pendidikan di rumah sakit biasa gitu. Jadi di rumah sakit umum gitu. Iya, rumah sakit pendidikan gitu. Oh. Oke, jadi kita akan bahas lagi. Ada salah satu mahasiswa yang bernama Dr. Aulia Risma Lestari. Dokter ini merupakan dokter muda RSUD Kardinal Tegal yang meninggal akibat bunuh diri dengan cara menyuntikkan obat ke tubuhnya. Nah, obat ini ternyata merupakan obat anestesi yang nggak sembarang dokter itu bisa dapetin. Jadi yang bisa dapetin obat ini tuh atau kayak yang bisa megang obat ini tuh cuma dokter anestesi sama dokter spesialis anestesi. Kenapa dia bisa pegang? Karena dia kan dokter anestesi. Oh iya. Nah, makanya dia bisa punya obat itu.
Jadi karena dia punya obat itu, makanya dia tuh nyuntikin obat itu ke diri dia sendiri, karena dia tuh udah ibaratnya tuh udah kayak di tahap yang depresi karena pembulian itu. Nah akhirnya karena dia nyuntikin itu obat itu dengan dosis yang berat, akhirnya dia tuh meninggal dengan keadaan overdosis. Sebelum dia meninggal, ternyata dia tuh ada di sesuatu di diarinya yang mengatakan kalau dia tuh udah nggak kuat dengan tekanan dari seniornya sama perilaku yang nggak manusiawi dari seniornya. Jadi itu yang pas kejadiannya itu yang pas PPDS itu ya? Iya, jadi dokternya tuh melakukan pembulian pas PPDS itu. Jadi dia tuh dijadiin pembantu lebih tepatnya, kayak dia tuh kerja 24 jam sampai hal yang bukan berhubungan dengan PPDS itu korban itu juga harus ngelakuin gitu. Jadi sampai uangnya tuh diperas sama seniornya. Jadi bukan hanya fisik, verbal, tapi uangnya tuh juga ikut gitu diperas. Jadi itu ada rekaman voice note antara korban dengan orang tuanya. Korban itu bilang ke orang tuanya kalau dia tuh udah nggak kuat gitu kayak di situ. Katanya itu dia bangun itu pasti badannya selalu sakit, dan bahkan korban itu nggak bisa minum. Untuk minum itu tuh dia harus nitip ke rekan kerjanya. Jadi dia tuh nggak bisa beli ke kantin rumah sakit, bahkan ke minimarket sekalipun. Karena kasus ini, pakar hukum Universitas Trisakti menyatakan bahwa kasus ini dapat dijerat sebagai tindak pidana pemerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP. Nah, kasus ini dijerat dengan pasal 345 KUHP terkait dorongan orang untuk bunuh diri dengan ancaman 4 tahun, dan dijerat juga dengan pasal 368 ayat 1 terkait dengan pemalakan dengan ancaman 9 tahun penjara. Nah, jadi sampai sekarang Polda Jateng itu tuh belum ada menetapkan tersangka sama sekali. Jadi tuh sekarang tuh masih bukan dicari lagi sih, lebih tepatnya Polda Jateng ini masih bungkam karena ternyata tuh banyak banget ini saksinya tuh sekitar 48 orang. Jadi mungkin sampai sekarang Polda Jateng tuh milih untuk belum buka suara dulu terkait dengan tersangkanya dan memilih untuk menindak lebih lanjut. Tinggal ada niatan sama sekali ke polisinya buat menindak pelaku. Mungkin bisa jadi, tapi bisa jadi mereka nindaknya diam-diam, nggak terbuka. Jadi sekiranya apa tindakan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memerangi kekerasan atau terhadap kekerasan? Oke, yang pertama bisa memberikan pendidikan sejak dini tentang dampak kekerasan dan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai. Nah, ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Lalu yang kedua, kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat seperti kampanye atau program sosialisasi tentang bahaya kekerasan, baik fisik, psikologis, ataupun verbal. Jadi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media termasuk media sosial. Lalu yang ketiga, memberikan dukungan terhadap korban kekerasan. Jadi itu kita bisa membentuk jaringan dukungan bagi korban kekerasan, kayak misalnya memberikan akses konseling, terus tempat perlindungan, ataupun bantuan hukum. Selain itu juga penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mengabaikan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Lalu yang keempat, ada mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan mendukung sistem peradilan yang adil. Jadi kayak pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga peradilan itu harus bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan itu mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Lalu yang kelima, ada membangun solidaritas dan toleransi seperti memperkuat rasa solidaritas di masyarakat dan mempromosikan toleransi antara kelompok agama, budaya, dan suku. Karena kan biasanya kan kekerasan itu kan muncul karena ketidakpahaman ataupun
aturan toleransi gitu. Iya, terhadap perbedaan gitu. Jadinya penting untuk memperkenalkan nilai-nilai inklusivitas dan penghargaan terhadap keragaman. Sebagai negara hukum, apakah di Indonesia ada dasar hukum yang mengatur tentang pembulian? Di Indonesia sendiri memiliki undang-undang tentang pembulian, yaitu Undang-Undang tahun 1945 pasal 58G ayat 1, yaitu menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan serta martabat harta benda serta bebas dari ancaman ketakutan. Serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan seksual dengan mengatur berbagai jenis kekerasan seksual yang memberikan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Ada juga kitab undang-undang KUHP pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan, yaitu tindakan yang menyebabkan luka fisik pada orang lain. Oh, jadi semua hukuman itu udah tercatat ya di undang-undang. Terdapat dalam undang-undang. Ayo kita cegah tindak bullying dengan cara melaporkan dan tidak menjadi pelaku bully. Oke guys, jadi kita udah di tahap akhir. Terima kasih sudah menyaksikan podcast dari kelompok kami, kelompok 4, yang membawakan tema anti bullying. Dan sekian, terima kasih.